Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jam siang, pemirsa media RSM TV. Pada kesempatan pagi hari ini, kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Mahyildi Ansarullah Datuk Marajo, yang akan berbincang-bincang santai, Pak, seputar Rumah Sakit Amang Mukhtar dan acara kita pada hari ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaan, boleh Pak ya? Ya, silakan. Ya. Bagaimana menurut Bapak sebagai Gubernur Sumatera Barat dengan perkembangan Rumah Sakit Amang Mukhtar dari tahun ke tahun, dan perkembangan ini yang Bapak lihat ketika dari masa ke masa, dari Bapak mungkin pengalaman sebagai anggota DPR, kemudian wali kota, kemudian sekarang menjadi pemilik dari dari rumah sakit ini. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah luar biasa perubahan yang ada di Rumah Sakit Amang Mukhtar. Dari antaranya lah ini TV. TV ya. Salah satunya ya Pak ya. Kalau dulu saya kira belum ya. Nah, sekarang hadir dan ini suatu hal yang sangat positif tentunya, yang akan bisa mengedukasi dan kemudian juga menginformasikan masyarakat yang ada di sekitar RSAM ini, dan kemudian juga bisa diakses juga ya. Iya, di luar juga bisa? Bisa diakses. Live streaming bisa ya, dari berarti, beberapa media kita. Alhamdulillah, berarti apa yang dilakukan ini bisa diketahui oleh banyak orang, dan siapa yang ingin pergi ke Amang Mukhtar maka mereka bisa mengetahui dari TV RSAM ini. Kalau dan untuk selanjutnya sekaitan dengan perubahan-perubahan, kalau itu yang saya harapkan ketika saya dilantik menjadi gubernur, dan kemudian kita proses penggantian direktur. Nah, waktu itu pesan saya kepada direktur itu adalah maka ada perubahan yang lebih positif ya, sehingga Amang Mukhtar ini menjadi rumah sakit yang akan terdepan dalam pelayanan dan kemudian juga di dalam banyak hal di Sumatera Barat, khususnya Sumatera Barat bagian utara. Ya, apalagi tadi juga disampaikan bahwasanya RSAM ini mengcover 7 kabupaten kota di Sumatera Barat, bahkan masuk dari Provinsi Riau juga ada, kemudian juga Sumatera Utara juga ada, bahkan juga dari Kerinci juga ada di sini. Nah, maksud itu tentu kita berharap ini akan lebih baik lagi pelayanannya, dan diantaranya tadi ya akan difungsikannya ya untuk klinik IGD terpadu. Nah, ini yang nanti akan, dan tadi sudah kita kunjungi. Nah, memang ini tugas yang pertama, tugas beberapa di yang baru. Bahwasanya ketika saya lantik sebagai dirut, maka harus difungsikan. Nah, insya Allah akhir tahun ini akan kita resmikan nanti akan penggunaan. Dan alhamdulillah tadi juga kita kedatangan tamu juga dari kementerian dan kemudian juga beberapa rumah sakit pengampu yang ada di Jakarta, dan juga sudah memberikan dukungan untuk melengkapi peralatan-peralatan yang ada sehingga nanti pelayanannya akan lebih baik lagi. Kalau dari gedungnya saya lihat ini sudah sangat memenuhi standar internasional tentunya. Nah, kemudian juga ketika kita masuk melihat wajah dari RSAM ini, maka sudah ada perubahan dan ada cahayanya gitu ya. Jadi sebelumnya nggak ada cahaya ya Pak ya? Ada makin kilat. Oh, makin kilat. Cahayanya, sehingga memang itu juga akan daya tarik tentunya. Dan orang itu kan akan melanjutkan apakah ingin tahunya ketika ada kesan pertama kan. Kesan pertama begitu menggoda. Biasanya setelah Anda kan. Iya. Jadi iklan produk kita ya Pak. Jadi pada level ini itu dan memang kita lihat ke dalam, alhamdulillah tadi juga ada perubahan-perubahan. Saya lihat tadi, walaupun tadi dari ruangan menjelang ke sini ini masih lantainya masih yang lama, tapi jauh lebih tertata, dan kemudian juga kebersihannya tadi juga ketika kita masuk menjelang ruangan ini
itu juga sudah ada petugas rutin. Saya kira tadi ketika saya datang itu ada petugasnya, enggak kata Pak Dirutnya. Ini ini sudah menjadi rutin kita. Ya alhamdulillah. Jadi jangan hanya kepala daerah datang ke sini ada pelayanan spesial kan, tapi sementara yang lain tidak. Justru terbalik. Iya, harusnya justru kebalik. Kepada masyarakatnya didahulukan, dan kemudian sehingga masyarakat yang datang ke rumah sakit itu ya saya kira memiliki harapan yang tinggi terhadap rumah sakit. Bukan hanya orang yang bersangkutan saja yang ingin berpelayanan, tapi juga keluarganya. Nah, maksud itu saya kira hospitality, kemudian keramah tamahan dari resepsionisnya, petugas di seluruh yang berurusan dengan masyarakat itu harus lebih baik, dan, sehingga masyarakat datang senang, nyaman, dan kemudian itu sudah menjadi obat kemudian. Kalau dari sisi layanan bagaimana Pak? Misalnya kalau kita grading angka 1 sampai 10, misalnya kalau Bapak lihat di awalnya seperti ini, sekarang bagaimana progres peningkatannya? Mungkin dari pengaduan-pengaduan masyarakat juga, karena saya dengar sering juga masyarakat langsung bertanya kepada Gubernur, bagaimana nih pelayanan rumah sakit Imam Muchtar? Apakah sudah mulai menurun atau masih banyak Pak? Mungkin bisa dibagi sedikit kepada kami untuk meningkatkan layanan kita Pak. Ya, jadi memang yang namanya kepala daerah itu menjadi pusat pengaduan dari seluruh masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu juga mana ini kewenangan kabupaten, kota, nama provinsi. Ya, karena katanya HP Bapak tidak ditukar-tukar nomornya dari Iya, saya masyarakat tidak lupa. Iya, tidak lupa. Jadi maksudnya memang banyak hal yang dikandungkan, sampaikan terhadap pelayanan-pelayanan yang ada di Sumatera Barat, termasuk rumah sakit. Dan saya kira barangkali mungkin dan kita langsung cross check kalau bersangkutan. Nah, kemudian saya tanyakan, tadi juga Pak Dirut M. Jamil juga bilang juga tadi kan, karena memang kemarin saya ada informasi datang masyarakat, saya kirim juga sama beliau, gimana informasi yang ini tentang ini sebenarnya bagaimana, dan beliau berikan jawaban kepada kita. Dan nah untuk di Imam Muchtar, saya kira yang sudah ada peningkatan yang cukup hasil ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, dan apalagi dengan turunnya dari 4 rumah sakit yang akan mengampu kita nantinya untuk stroke, dan kemudian juga untuk jantung, kemudian juga untuk ginjal dan lainnya. Nah, maksud itu tentunya akan mengadvokasi kita, akan bimbingan kepada Jamil ini, dan dengan target ke depan yang pertama itu masyarakat Sumatera Barat ataupun juga provinsi tetangga, mereka ada ke luar negeri lagi, mereka berobat ke Imam Muchtar, dan kemudian juga sehingga memang Imam Muchtar ini menjadi rumah sakit yang bisa mengatasi itu harapan kita, karena berapa banyak warga kita yang pergi berobat keluar. Nah, itu harus dijawab, dan saya kira Pak Presiden, Pak Menteri juga mengharapkan demikian. Jadi jangan uang yang kita miliki ini yang keluar oleh negara, dan kemudian juga keluarnya ke negara lain, dan justru keluarnya di sini juga. Ke sini juga berputar ekonomi ya Pak ya. Itu akan juga memberikan hal yang positif untuk masyarakat. Mungkin terakhir Pak, sehubungan dengan acara ini Pak, kunjungan visitasi dan penandatanganan MOU ini. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, kemudian juga harapan Bapak ke depan dengan visitasi dan penandatanganan MOU ini? Ya, yang pertama kaitan kunjungan dari kementerian dan kemudian juga dari rumah sakit pengampu tadi, tentunya sesuatu yang kita syukuri, karena memang kita Sumatera Barat suatu provinsi yang dipilih untuk itu, karena memang dari Dokter Mursyid ya, dari rumah sakit PON ya Pak, PON. Nah, tadi juga menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Sumatera Barat ini posisinya di dalam pelayanan kesehatan di Sumatera, ataupun juga minimal posisi terdekat. Nah, maka itu melihat peta yang seperti dan harapan yang disampaikan tadi. Dan pada hari ini dari kementerian dan juga dari pusat sama dengan harapan memberikan dukungan gitu. Jadi alhamdulillah luar biasa dari Kementerian Kesehatan, tidak hanya punya harapan tapi juga memberikan dukungan. Maka usul itu makanya tadi saya cepat menandatangani. Iya. Tanpa lihat dulu sinergitas ya. Saya baca detail gitu. Waduh, iya.
MOU-nya saya tangani, dan kemudian juga komitmennya tuh ya, ada komitmen tadi bahwasanya akan menjamin. Nah itu makanya saya cepat tadi tangani karena memang dan seharusnya begitu. Artinya memang kita di daerah ketika dukungan yang luar biasa, maka waktu itu kita dari daerah harus merespon lebih baik lagi. Itu makanya saya sampaikan kepada Dinas Kesehatan dan kemudian juga Dirut Rumah Sakit Ahmad Muhtar khususnya dan yang lain-lain, supaya memberikan respon yang lebih baik lagi, supaya terbangun komunikasi yang lebih intens lagi, supaya harapan-harapan dari kementerian kemudian dari rumah sakit pengampu tadi itu akan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan belum diperintahkan, kita harapkan bisa kita berikan terbaik. Dan tadi Ibu Dinas Kesehatan sampaikan kepada saya, alhamdulillah nanti pada bulan Mei ya, nanti akan ada launching kementerian, tapi kita sudah mendahului action gitu. Memang harus seperti itu, karena di para dokter kan udah hebat. Iya, udah standby gitu Pak. Orang paling cerdas ini, di mana orang yang tamat SMA dan kemudian masuk ke kedokteran terpilih yang paling hebat-hebat kan. Makanya tentu juga kecepatan dalam merespon dan kecepatan juga di dalam menyikapi, apalagi pedomannya sudah ada, dari kementerian sudah ada, dan kemudian juga sudah ada aturannya, dan maka itu saya kira siapa saja bisa mengetahui, memahami itu, dan kemudian yang terbaik adalah bagaimana kita cepat merespon. Karena memang bukan hanya sekarang saja, ketika saya sebagai wali kota Padang juga kita memang menjadikan kesehatan itu menjadi prioritas, apalagi sekarang ini ya, kita di Sumatera Barat, bagaimana memang pelayanan kesehatan kan memang hak dasar dari rakyat, ini yang perlu dijaga, hak dasar. Maka seluruh rakyat ini harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Maka dalam rangka untuk itu harus diperintah atau jadi perintah pusat, kita harus melakukan itu. Karena kita adalah pemerintah yang terdekat, yang memang masyarakat itu akan mengadu dan juga akan melaporkan kepada kita. Iya, seperti ya, yang apalagi tadi ini bupati, wali kota sebagai pemerintahan terendah di Indonesia ini, ya, dan kemudian juga ada sebenarnya gubernur yang semua mengkoordinasikan. Maka saya kira kita harus responsif, kita harus cepat merespon daripada harapan-harapan masyarakat tersebut. Dan insya Allah dalam waktu dekat ke depan kita akan ketemu dengan Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam dalam rangka untuk menindaklanjuti harapan dari Kementerian Kesehatan tadi, yang akan menjadikan Ahmad Muhtar untuk bagian utara Sumatera, dan kemudian di bagian selatan ada M Jamil ya, yang sudah dari pusat. Nah, waktu itu kita harus lakukan koordinasi ya, apalagi di rumah sakit TPA di samping M Jamil kan juga ada rumah sakit otak yang ada di Bukit Tinggi. Itu posisinya ada di Bukit Tinggi, yang untuk pengembangan ini ke depan itu perlu dukungan daripada wali kota Bukit Tinggi dan Agam, Bupati Agam. Jangan diserahkan ke provinsi aja ya Pak ya? Nah itu makanya kita koordinasikan, dan sinergikan. Nah sehingga memang ke depan juga akan membaikkan juga pada Agam dan Bukit Tinggi. Ketika kita menjadikan kesehatan adalah salah satu bahagian orang mengunjungi Sumatera Barat, ya, maka itu tentu ini harus kita koordinasikan secara lebih baik, sehingga nanti mana yang akan kewenangan daripada kota kabupaten, mana nanti provinsi, dan kemudian mana pusat. Nah sehingga dengan jelasnya distribusi itu yang perlu difahami oleh kepala daerah, sehingga nanti semua kita saling bersinergi, berkolaborasi, yang benar-benar tentu akan memberikan hasil yang optimal. Nah itulah yang kita harapkan, bagaimana pelayanan kesehatan di Sumatera Barat dan khususnya di Ahmad Muhtar pada seperti ini akan lebih baik lagi, sebagaimana harapan Pak Menteri dan kita semua. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak.
mengunjungi media TV RSIM ini Pak, Oh, iya. yang kami sangat apresiasi juga ketika Bapak mengatakan ini salah satu peningkatan layanan juga untuk salah satu informasi pada masyarakat. Baik, pada pemirsa media RSM TV, saya David Sultan Merajo undur diri dari kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan bincang santai ini dengan Bapak Gubernur kita, Bapak Mahyildi Ansarullah, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.